Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Agil Rezam, dari kelas 2E, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Saya membuat vlog ini adalah gimana kalian agar dapat mengenal apa itu karya sastra, dan tentu ini merupakan salah satu buku pilihan saya. Menurut saya, jika Anda tidak suka membaca, dengan membaca buku ini, insya Allah kalian akan suka membaca. Sedikit demi sedikit, kalian akan suka membacanya. Ya, langsung saja di sini saya akan perkenalkan buku bacaan saya. Saya membaca buku itu melalui aplikasi Pusnas, dan sini nih, kita langsung lihat. Nah, ini buku bacaan saya. Kalau kalian ingin baca, tinggal saja klik antrian tersebut. Sebenarnya ini nggak ngantri karena sedang yang membaca itu banyak, jadi kita harus mengantri untuk membacanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa penulis Eka Kurniawan, penerbit dari Gramedia Pustaka Utama, ISBN-nya 97861030384, dan tahun terbitnya adalah 2014. Nah, jadi itu tadi udah dijelaskan bahwa buku yang saya baca merupakan buku kumpulan cerita pendek karya Eka Kurniawan. Nah, di sini juga buku ini tuh terdapat 125 halaman. 125 halaman di mana ada 12 kumpulan cerita pendek. Saya akan coba mengulas 3 buah cerita pendek yang terdapat di dalam buku Coret-coret di Toilet karya Eka Kurniawan. Sebelum saya masuk ke 3 cerpen pilihan saya akan coba menyebutkan judul-judul cerpen yang ada di buku Coret-coret di Toilet. Yang pertama itu ada Peter Pan, lalu ada Dongeng Sebelum Bercerita, lalu ada Coret-coret di Toilet, ada Teman Kencan, ada Ravenstone untuk Maria Jane. Yang keenam ada Si Hikayat Seorang Gila, terus Si Cantik Yang Tak Boleh Keluar Malam, lalu Siapa Kirim Aku Bunga, terus Tertangkapnya Si Bandit Kecil, Si Pencuri Roti, terus ada 10 Kisah dari Seorang Kawan, lalu ada 11 itu Dewi Armor, yang ke-12 itu Kandang Babi. Cerita yang pertama yaitu ada cerita Peter Pan. Nah, Peter Pan ini merupakan sebuah julukan dari mahasiswa yang diceritakan melalui sudut pandang kekasihnya, yaitu sudut pandang ketiga, bahwa Peter Pan ini merupakan mahasiswa yang sangat cinta terhadap kampusnya, atau alias tidak lulus-lulus. Bukan karena dia bodoh, tetapi dia ingin mengumpulkan massa dan dia sangat menggemari membaca buku. Tetapi dibalik hal-hal positif tersebut, hal negatif yang sangat disayangkan adalah si Peter Pan merupakan seorang pencuri buku di perpustakaan. Tetapi di pandangan penjaga perpustakaan, si Peter Pan merupakan mahasiswa yang baik. Peter Pan ini merupakan sifatnya adalah suka mencuri-curi perhatian. Suka mencuri-curi perhatian di mana dia lakukan untuk mengumpulkan massa untuk melawan pemerintah. Dia mencuri buku bukan tanpa alasan, tapi ada alasannya, itu karena dia ingin digubris oleh pemerintah bahwa pemerintah harus lebih peduli terhadap buku-buku bacaan, karena buku bacaan merupakan suatu hal yang dapat membangkitkan bangsa ini. Tetapi pemerintah tidak menggubrisnya, maka ia melakukan sebuah strategi, yaitu dengan cara perang gerilya.
perang gerilya terhadap pemerintah yang berimbas akhirnya dia ditangkap oleh diktator dan tidak ditemukan lagi mayatnya. Amanat yang dapat disampaikan pada cerita ini adalah bahwa sebagai mahasiswa kita harus kritis atas apa yang terjadi dan keadaan apa yang terjadi pada saat ini. Cerita ini beralurkan maju sehingga dapat mudah dipahami dengan bahasa yang menurut saya adalah bahasa sehari-hari. Akhirnya itu ada cerita pendek kedua, yaitu cerita pendek yang berjudul Dongeng Sebelum Bercinta. Mungkin kedengarannya sedikit vulgar, tapi yang diceritakan bukanlah hal yang dimaksudkan, malah justru dapat diambil pelajarannya, yaitu cerita tentang seorang wanita bernama Alamanda yang dijodohkan oleh sepupunya sendiri. Saat di malam pertama, Alamanda memiliki syarat sebelum dia bercinta dengan si suaminya. Suaminya harus menyelesaikan dulu mendengarkan dongengnya, yaitu dongeng tentang Alice in Wonderland. Saat sebelum didongengkan, bahkan sebelum selesai, si suaminya justru tertidur. Ini dapat diartikan bahwa si Alamanda tidak ingin diketahui rahasianya oleh si suaminya. Ini beralurkan mundur dan si Alamanda mengingat kembali cerita-cerita di mana si Alamanda sebelum menikah dengan si sepupunya ini, yaitu hubungan dengan si Gembel. Si Gembel ini diceritakan memiliki watak yang jorok, kotor, dan miskin. Tetapi Alamanda justru mencintainya dengan apa adanya, diketimbang dia harus dijodohkan oleh sepupunya sendiri yang bahkan tidak dicintainya. Ya, semenjak itu terjadilah pergaulan bebas sehingga si Alamanda harus terjerumus dan melakukan hal yang sebenarnya tidak dilakukan pada saat itu. Itulah pelajaran yang dapat diambil bahwa pergaulan bebas tidak boleh dilakukan karena dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Ini adalah cerita pendek yang berjudul Hikayat Orang Gila. Cerita pendek yang bertokoh yaitu tokoh utama orang gila dan para koloni Belanda, lalu ada warga-warga desa. Berlatar di suatu desa ke desa lain, terus berlatar waktunya itu pada saat zaman kolonial Belanda. Cerita ini beralurkan maju di mana si orang gila terus mencari makanan karena perutnya yang sangat-sangat kelaparan, dan melihat atau menyaksikan desa-desa itu di bumi hanguskan oleh koloni-koloni Belanda. Karena dia orang gila, maka dia tidak mempedulikan warga-warga yang telah di bumi hanguskan oleh koloni-koloni Belanda. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana dia mendapatkan makanan-makanan tersebut. Tetapi sampai akhir cerita ternyata orang gila itu nihil untuk mendapat makanan dan akhirnya mati kelaparan. Amanat yang bisa kita ambil dari cerita pendek tersebut adalah bahwa kita dapat memberikan suatu rezeki kepada orang lain tanpa harus memandang itu orang gila ataupun bukan. Jika orang itu membutuhkan makanan dari kita, maka kita kasih hal-halnya dengan binatang. Keunggulan dan kekurangan buku cerita pendek Coret-coret di Toilet karya Eka Kurniawan yaitu adalah keunggulannya menurut saya banyak sekali, dari banyak hal-hal yang dapat dipelajari, banyak moral-moral yang dapat diambil, pesan-pesan yang dapat kita ambil juga. Terus bahasanya tuh lugas dan gampang dimengerti.
Nah, kekurangannya menurut saya hanya ada di beberapa, ada yang pengetikannya salah, tapi itu tidak masalah karena tidak mengurangi kenikmatan saat membacanya. Menurut saya buku ini gak wajib sih, harus kalian baca, karena menurut saya buku ini tuh yang membuat saya tuh jadi suka untuk membaca awalnya. Dan ini rekomendasi teman saya, salah satu teman saya yang merupakan jurusan sama itu sastra Indonesia di salah satu perguruan tinggi negeri. Dan memang benar ternyata buku cerita pendek ini yang membuat saya itu gemar dan lebih suka membaca. Pada awalnya saya tidak suka membaca, dan ini kalian harus baca, wajib ya. Menurut saya wajib kalian baca bukunya. Dan itu juga bisa gratis, baca bukunya dengan download Ipusna saja. Dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.